Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 415. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat rival seperti ini, Aditya tidak mau mengenali anak ini. Hanya kurang dari sehari sejak dia bergabung dengan kelompok pembunuh api merah. Bagaimana rival bisa menjadi begitu menakutkan? Tampaknya lingkungan sangat mempengaruhi manusia. Yang dekat dengan kulit hitam itu berkulit hitam. Tidak ada yang salah. Sangat marah. Sangat marah. Tuan Aditya, tolong bantu saya membunuh bajingan kecil ini secepatnya. Saya hanya akan berpura-pura tidak memiliki cucu ini. Dirga berkata dengan marah kepada Aditya. Setelah sepenuhnya memperlakukan Dirga kecewa, Aditya juga sangat marah. Tapi dia masih bisa tetap tenang. Dirga sedang kacau. Tetapi Aditya tidak bisa kacau. Berhenti membicarakan hal ini. Aku pasti akan membawa cucumu kembali. Aditya menghibur Dirga. Dirga sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dia masih mengangguk sedikit dan setuju dengan pernyataan Aditya. Kamu ingin menerimaku kembali? Sial. Aku harus rela melakukannya. Rival menatap Aditya dengan marah. Dikutuk. Wah, apakah kamu mendengar saya dengan jelas? Tuan Aditya, bukannya saya tidak akan membiarkan rival pergi. Tapi dia tidak ingin pergi bersamamu. Romla menyombongkan diri dari samping. Oke, Romla, awalnya saya ingin membawa rival pergi. Dan mulai sekarang kita akan sejajar dengan kelompok pembunuh api merahmu. Tapi sekarang sepertinya saya harus membunuh kalian semua, kata Aditya dalam suara yang dalam. Mengatakan ini saat dia berbicara. Ekspresi wajahnya sudah cukup muram. Ketika Kaisar Romla mendengar apa yang dikatakan Aditya, dia segera menundukkan wajahnya. Aditya, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Kamu bahkan tidak melihatku. Apakah kamu masih bisa pergi sekarang? Setelah Romla selesai berbicara, dia bertepuk tangan 2 kali. Tiba-tiba, lebih dari 20 pria berbaju hitam muncul dari rerumputan di sekitarnya. Masing-masing memegang kait besi tajam di tangan mereka. Ditambah lagi anggota klub api merah yang berdiri di samping Romla. Ada 30 atau 40 orang. Pemandangan ini cukup menakutkan. Orang biasa pasti sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Bahkan Leo tidak bisa menahan sakit kepala. Leo hanya membawa selusin orang ke sini. Dia tahu bahwa dia telah menderita kerugian besar dari segi jumlah. Jika dia benar-benar mengambil tindakan segera, dia akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Untungnya, Aditya telah memberitahunya sebelumnya bahwa ada cadangan. Tetapi dia tidak tahu apakah cadangan telah tiba. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Leo dengan cepat berjalan ke sisi Aditya dan berkata kepada Aditya dengan suara yang dalam. Setelah mendengar ini, Aditya tersenyum dengan tenang dan berkata kepada Leo, berjuang mati-matian saja tidak cukup. Leo tidak berkata apa-apa lagi dan membawa selusin anak buahnya untuk melindungi Aditya. Romla melihat pemandangan di depannya. Dia mencibir dan berkata, haha, kamu yang bermarga Edward benar-benar berani. Bagaimana kamu masih bisa tertawa ketika kamu diambang kematian? Diambang kematian, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Petik 2. Aditya bertanya secara retoris. Jangan malu-malu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu memberiku 1 miliar, aku bisa menyelamatkanmu dan orang-orangmu dari kematian. Romla masih tidak menyerah dan memberi tahu Aditya penuh harap. Ini yang kamu katakan. Romla benar-benar tidak sabar. Setelah mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Heizi. Heizi mengerti bahwa Romla memintanya melakukan pembunuhan besar-besaran. Ikut aku, bunuh Aditya dan yang lainnya, kata Heizi dengan suara nyaring. Memerintahkan anak buahnya untuk bergegas menuju Aditya dan yang lainnya.
30 atau 40 orang. Dengan cepat mengepung Aditya dan selusin dari mereka. Keunggulan numerik terungkap. Klub Api Merah Sun. Bu, Aditya ini sulit untuk dihadapi. Mengapa tidak bersenang-senang? Ahmad juga menjadi tenang saat ini dan memberikan nasihat kepada ibunya. Begitu Romla mendengar ini, mengangguk. Dia diam-diam mengeluarkan pistol kecil dari tangannya. Melalui kerumunan, Romla menemukan sudut yang bisa menembak Aditya. Dia mengangkat pistolnya dan membidik. Ledakan. Aduh, saat Romla hendak membidik Aditya, dia mendengar suara tembakan di rumput secara diagonal di seberangnya. Lalu dia melolong menyedihkan. Dengan sekejap, pistol di tangan Romla jatuh ke tanah, dan pergelangan tangannya tertembak. Bu, ini, Ahmad sedikit tercengang. Mulutnya terbuka lebar. Dia tidak tahu siapa yang menembakkan senjata pada ibunya, atau bahkan di mana dia berada. Romla menutupi pergelangan tangannya dan menahan rasa sakit yang hebat. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena dilihat dari suara tembakan tadi. Yang pasti itu bukan suara pistol yang menembakkan peluru, melainkan senapan. Dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang disergap pihak lain. Romla masih cukup berhati-hati. Saat ini, dia berteriak keras kepada bawahannya, mundur. Setelah selesai berbicara, Romla lebih cepat dari siapapun. Dengan desir, dia berlari ke semak di belakangnya dan melarikan diri. Reaksi Ahmad juga sangat cepat. Dia mengikuti ibunya. Dia pun lari dengan cepat. Samsul tidak terburu-buru berurusan dengan Aditya sekarang. Ketika dia melihat Romla melarikan diri, dia segera membawa beberapa orang kepercayaannya. Dia berlari menuju ke arah di mana Romla melarikan diri. Dengan bos yang melarikan diri, bagaimana mungkin anggota Api Merah ini masih tega bertarung lagi? Dan pada saat yang sama, Karisman telah memimpin 7 atau 8 anggota pasukan khusus, bergegas keluar dari rerumputan seperti harimau gunung. Melihat anggota pasukan khusus yang bersenjata lengkap, anggota Api Merah ini benar-benar kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri ke arah lari Romla. Aditya, kamu mendapat keuntungan. Sial. Mari kita lihat. Petik 2. Heizi tidak lupa berkata kepada Aditya beberapa kali sebelum melarikan diri. Setelah itu, pria itu berbalik dan lari. Bagaimana Aditya bisa membiarkannya melarikan diri? Pria kulit hitam ini baru saja bersikap provokatif. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni orang ini. Kamu masih ingin lari, teriak Aditya. Dan dia mengejarnya dengan satu langkah, meraih pakaian Heizi. Persetan denganmu, Heizi berkata dengan mulut kotor. Dan dia berbalik dan memberi Aditya sebuah pukulan. Aditya menghindar ke samping dan menghindar dengan mudah. Lalu tersandung dengan kakinya dan menjatuhkan Heizi ke tanah. Dengan letupan, Heizi yang merupakan lawan Aditya langsung ditundukkan oleh Aditya. Leo dan anak buahnya juga tidak diam. Mereka menangkap beberapa anggota Api Merah dan mendorong mereka semua ke tanah. Melihat situasinya tidak baik, rival ditatap oleh Leo begitu dia berlari. Kamu masih ingin lari? Kamu tidak bisa lari dari siapapun. Leo berteriak keras, dan bersama 2 anak buahnya, dia segera menyusul rival dan membawa anak itu kembali dengan tangan terpelintir. Aditya menghela nafas lega saat melihat rival dibawa kembali. Akan sangat merepotkan jika rival melarikan diri bersama Romla. Pada saat ini, Karisman tiba di depan Aditya dan bertanya, Tuan Aditya, apakah Anda ingin mengejar? Aditya melihatnya dan melihat bahwa arah pelarian Romla tertutup rapat oleh pepohonan. Itu akan terjadi tidak mudah untuk menangkapnya. Lupakan saja. Biarkan dia lari, kata Aditya. Ya, Karisman mengangguk. Ketika Dirga melihat rival ditangkap, lelaki tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lalu dia berjalan mendekat dan menamparkan rival dengan keras. Bersambung.